Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali ya melalui video ini. Dan kita bersyukur setelah 1 minggu di dalam kesibukan kita masing-masing, Kak Vano, Bu Lucy di dalam aktivitas pekerjaan, dan adik-adik di dalam aktivitas belajar di rumah ya. Pada pagi hari ini kita juga masih bisa beribadah kembali bersama-sama meskipun di rumah masing-masing begitu ya. Dan Kak Vano mengajak kita semua pada pagi hari ini tetap dalam sikap yang baik, juga dalam sikap hati yang siap menghadap hadirat Tuhan, tetap dengan semangat ya, dengan bersukacita kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini, dan dengan sukacita juga kita mau menghadap hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita adik-adik. Kak Vano ajak semua melipat tangan, menutup mata, mengarahkan hati kepada Tuhan. Ayo sikapnya yang baik karena kita akan berdoa, kita akan menghadap hadirat Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Mari memiliki sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Tuhan karena diberikan lagi kesempatan pada pagi hari ini, hari Minggu, kami bisa bersama-sama berkumpul meskipun melalui video online ini, tetapi kami bersatu hati untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkannya, dan kami mau mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kembali lagi Kak Vano senantiasa meminta kepada Tuhan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, sehingga sungguh-sungguh menjadi bagian dari pertumbuhan iman kami. Berdoa kepada adik-adik juga yang akan mendengarkan pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk mama papa yang senantiasa mendukung, mama papa yang senantiasa juga ada bagi adik-adik sekalian, dan mendukung ibadah online kami. Dan Tuhan juga berkati adik-adik dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, juga suasana dan lingkungan di rumah masing-masing agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan kami juga tetap memohonkan ampun dari Tuhan atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kami perbuat Tuhan, karena dengan keadaan keberdosaan kami maka kami tidak layak berada di hadapan Tuhan. Karena kiranya Tuhan boleh sucikan kami, kuduskan kami, ampuni kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menghadap hadirat Tuhan dan beribadah. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami, dan kami mau membawa ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke adik-adik, 3 bulan yang lalu, ketika kita merenungkan kitab Kejadian, kita akhirnya sampai pada kisah Yusuf di Mesir, ya, pada bagian kitab Kejadian yang terakhir. Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun yang berkuasa atas seluruh Mesir, dan berujung pada 70 keturunan Yakub yang akhirnya disebut Israel, ya, itu pindah dan menetap di tanah Mesir, gitu ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan dan menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya dalam 15 pasal pertama kitab Keluaran, ya, di mana Allah melakukan penyelamatan yang luar biasa bagi bangsa Israel, umat pilihannya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, di Keluaran pasal 1 kita melihat bagaimana bangsa Israel ditindas oleh Firaun, ya. Raja Mesir yang kemudian, jadi bukan Firaun yang lama, tetapi ini adalah Firaun yang kemudian yang tidak mengenal Yusuf. Karena kalau adik-adik lihat di Keluaran 1, itu sudah mengatakan bahwa Yusuf dan yang seangkatan dengan Yusuf, ya, saudara-saudaranya termasuknya, itu sudah meninggal semua. Ya.
Nah, kita melihat bahwa Firaun tidak senang bangsa Israel menjadi lebih besar dari orang Mesir. Firaun menindas bangsa Israel, menjadikan mereka budak. Nah, masih sama di Keluaran 1, di ayat 12 itu dijelaskan justru semakin bangsa Israel ditindas, itu justru mereka semakin bertambah banyak dan berkembang. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita mundur ke Kejadian pasal yang ke-15, di situ sudah dicatat bahwa Allah sudah memberitahu kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak dan dianiaya di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka selama 400 tahun. Ya, dan kemudian Allah akan menyelamatkannya dan mengeluarkan mereka dari sana. Ya, suatu negeri yang asing itu apa? Ya, Mesir ini. Begitu adik-adik. Nah, kalau kita lanjut di Keluaran 2 ayat 23-25, kisah penyelamatan ini akan dimulai. Ya, jadi apa yang sudah kita dengar tadi di Keluaran 3 ayat 1-15 itu bermula dari, kita mundur sedikit gitu ya, dari yang sudah kita dengarkan ke Keluaran 2 ayat 23. Musa diutus oleh Tuhan dan di situ dicatat bahwa Tuhan mengingat bangsa Israel. Tuhan mengingat apa yang sudah dijanjikannya, dan yang dijanjikan itu melalui Abraham. Ya. Dan mulai dari Keluaran 3 yang tadi sudah kita baca, itu Allah menetapkan Musa yang akan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, di pasal yang 3 tadi yang sudah kita dengar itu, bahwa Musa mendengar janji Allah. Keluaran 3 ayat 12, Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Karena kita baca ya, itu sebenarnya Musa ragu, Musa takut. Dia tidak tahu apakah dia dapat melakukannya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, ada sebuah perenungan bagi kita sekalian. Bahwa pernahkah kalian juga takut? Pernahkah kalian tidak tahu apakah dapat melakukan sesuatu? Tidak yakin gitu bahwa kalian dapat melewati masalah atau dapat menyelesaikan sebuah hal yang kalian harus lakukan. Nah, kita kembali diingatkan janji Tuhan bahwa Dia beserta kita selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada buat kita, adik-adik. Nah, seperti dalam lagu himne berikut ya, yang akan Kak Vano putarkan buat kita semua, mari kita berserah kepada Tuhan Allah kita. Ya, kita berserah kepada Tuhan senantiasa. Percaya penuh bahwa Bapa Surgawi terus menjaga kita dalam situasi apapun. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu himne berikut, ya. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku
Puji Tuhan. Ya, biarlah lagu tadi yang menjadi pujian kita boleh juga menjadi keyakinan teguh buat kita bahwa kapanpun, dimanapun, situasi apapun, Tuhan memegang kita erat. Tuhan menyertai kita. Tuhan terus menjaga kita. Amin. Ya, sama seperti minggu-minggu yang lalu ya adik-adik ya, melalui video ini Kak Vano akan menyertakan penjelasan lembar aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, silakan adik-adik buka lembar aktivitas kita di halaman yang kedua. Ya, lembar aktivitas kita cari tahu yuk yang seperti ini. Kita masuk di halaman yang kedua. Mari kita perhatikan Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 seperti yang ada di gambar ini ya. Ada tulisan Keluaran 3 ayat 14. Kalau ada dibuka di Keluaran 3 ayat 14, ayo kawan ulang lagi ya. Berarti harus dibuka ya. Ya. Keluaran 3 ayat 14 ada 3 kata yang dicetak huruf kapital semua, huruf besar semua. Ya, nah itu silakan adik-adik tulis pada bagian yang ini. Oke, lanjut. Lihat yang ada dalam semak terbakar ya, ada tulisan Yahweh. Yahweh itu adalah Allah dalam bahasa Ibrani adik-adik. Nah, inilah kebenaran-kebenaran yang penting mengenai diri Allah. Dari yang dibaca tadi, ya, aku adalah aku. Betul ya? Yang berarti bahwa Allah, dialah Allah. Allah, dialah Tuhan. Tuhan segala-galanya, adik-adik. Dan aku adalah Tuhan yang akan selalu demikian, yang akan selalu seperti itu dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Nah, masih di halaman 2 lembar aktivitas kita, kalau ada diperhatikan ada 3 susunan kata yang akan menggambarkan sifat Allah. Di bagian atas, 2 kata ya, warnanya hijau. Di bagian kiri, 2 kata lagi, warnanya ungu. Dan di bagian bawah, 1 kata yang warna orange ini. Ya. Nah, ada bundaran-bundaran dalam huruf-huruf setiap kata ini. Itu adalah huruf vokal yang hilang. Ya, tahu ya huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Nah, adik-adik lengkapi huruf-huruf yang hilang itu. Nah, Kak Vano akan kasih petunjuknya dan Kak Vano akan berikan penjelasan dari ketiga sifat Allah itu. Siap ya? Nah, yang atas, yang hijau. Sifat Allah ini berarti Dia hadir selamanya. Tuhan hadir selamanya. Ya, Tuhan hadir dimanapun. Tuhan hadir tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai contohnya yang paling mendekati pada saat kita hari ini adalah saat ini Allah hadir di rumah Kak Vano. Ya, saat yang sama Allah juga hadir di rumah Bu Lucy, di rumah Adelia, di rumah Brandon, di rumah Jessica, di rumah Dingding, di rumah Jessica lagi. Ya, di rumah Josia, di rumah Mario, Marco, Matthew, Sammy, di rumah Kevin, di rumah Kevin Stargo, di rumah Kevin yang lain, ya, kemudian di rumah Clifford, di rumah Diego, Arum, ya, Tuhan hadir di saat yang bersamaan. Oke, sudah? Yang kiri, ya, yang warna ungu. Sifat Allah ini berarti Dia paling berkuasa. Allah berkuasa atas segala kuasa. Ya. Dalam perenungan kita seperti ini, itu berarti Allah berkuasa untuk melawan dewa-dewa Mesir. Nah, itu. Ya, itu yang ungu. Dapat ya? Sekarang yang bawah, yang warna orange. Sifat Allah yang ini berarti Allah menepati janjinya. Ya, Allah memenuhi janji yang kita sebut dengan janji covenant.
Jadi janji covenant ini adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham bagi keturunan Israel dan hingga Tuhan Yesus. Itu janji. Ya. Oke. Nah, adik-adik sudah dapat ya? Kapan lanjut ya? Setelah Allah berbicara kepada Musa dari semak yang terbakar, akhirnya Musa kembali ke Mesir, adik-adik. Bersama dengan saudaranya Harun, akhirnya Musa dan Harun menghadap Firaun, meminta Firaun membiarkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah. Yaitu ada di Keluaran 5. Ya. Namun kalau kita baca lanjut Keluaran 5 ayat 6 sampai 19, itu Firaun tidak mau mendengarkan permintaan Musa. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, bahkan Firaun semakin menindas mereka. Nah, dengan penindasan yang seperti itu, ya, akhirnya kita akan sampai kepada lembar aktivitas halaman 3. Hanya dibuka. Ya, ini dia. Ada seperti roll film ya. Roll film yang ada angka dari 1 hingga 10. Nah, adik-adik isi itu kotak-kotak tersebut dengan 10 tulah. Tulah itu adalah bencana atau wabah yang ditimpakan. Itu karena kutuk yang diberikan oleh Tuhan. Itu tulah. Ya. Nah, Kavano bantu untuk mengisi 10 tulah ini, adik-adik bisa dapatkan di mana di Alkitab. Tulah yang pertama dan tulah yang kedua, adik-adik bisa mendapatkannya di Keluaran 7. Ya, sudah. Adik-adik akan ketemukan judul-judul perikop ya, tulah itu banyak ditulis. Nah, tulah yang pertama dan yang kedua ada di pasal 7. Tulah yang ketiga dan tulah yang keempat adik-adik bisa dapatkan di Keluaran 8. Tulah yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7 adik-adik bisa dapatkan di Keluaran 9. Dan tulah ke-8 serta tulah ke-9 adik-adik bisa dapatkan di Keluaran 10. Nah, tulah yang ke-10 yang kita akan lihat hari ini. Jadi dari 10 tulah, Wano sudah bantu satu ya. Di Keluaran 12, yaitu kematian anak sulung dari semua bangsa Mesir. Bahkan anak sulungnya bukan manusia saja, tetapi juga hewan. Ya, itu karena Firaun mengeraskan hatinya. Dan dicatat juga Tuhan juga mengeraskan hati Firaun, maka Tuhan menurunkan ke-10 tulah ini. Selama tulah pertama sampai 9, Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan mengeluarkan tulah yang ke-10. Ya. Nah, adik-adik pada bagian bawah itu ada tulisan ingatlah hari Paskah. Mungkin ada yang bertanya, loh kita lagi bicara tentang tulah, kok ada Paskah Kak Vano gitu ya? Iya adik-adik, karena Paskah ini dimulai ketika Tuhan hendak menurunkan tulah ke-10. Tulah ke-10 yang Allah timpakan bagi bangsa Mesir. Ya. Nah, kalau adik lihat di Keluaran 12, perikopnya berjudul tentang perayaan Paskah. Jadi di sana ada dijelaskan menyembelih anak domba jantan, kemudian membubuhkan darahnya pada tiang dan ambang pintu. Kalau tiang itu pintu kiri kanan ya, kalau ambang pintu yang atas. Oke, darahnya dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu, kemudian dagingnya dipanggang dan dimakan oleh bangsa Israel beserta roti tak beragi dan sayur pahit. Ya, adik-adik bisa dapatkan itu di Keluaran 12 ayat 8. Nah, Paskah dalam bahasa Ibrani Pesah, atau kalau bahasa Inggrisnya Passover.
Passover itu berarti dilewati. Dilewati. Ya, seperti dalam Keluaran di ayatnya yang 12, Kavano bacakan buat kita semua, itu Tuhan mengatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Oke. Dan darah itu, yang dilaburkan itu ya, ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Ya. Jadi Passover dilewati oleh Tuhan. Jadi pasca mula-mula ya, itu mau mengingatkan bangsa Israel karya pembebasan Allah terhadap umat pilihannya, ya, yaitu bangsa Israel. Itu karya pembebasan yang agung, adik-adik. Jadi itu dirayakan turun-temurun supaya generasi berikutnya tahu Allah yang hidup telah melakukan karya pembebasan bangsa Israel yang luar biasa, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Oke. Nah, kita lanjut di Keluaran 13 ya, ayat 17. Akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel pergi. Disuruh pergi. Kalau kalian masih di sini nanti kami mati semua, begitu ya katanya. Tetapi di Keluaran 14 Firaun berubah pikiran, Firaun berubah hati nih. Dia mengejar bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan melakukan pembuktian yang terakhir kepada bangsa Mesir pada saat itu, membuktikan bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan Dialah Allah yang dahsyat. Ya, kita bisa baca di Keluaran 14 ini, bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau di tanah yang kering. Artinya apa? Lautnya terbelah, ya. Cerita yang luar biasa, fenomenal pada saat itu. Laut Tebrau menjadi kering di tengah, terbelah. Jadi bangsa Israel berjalan di tanah yang kering di Laut Tebrau, di mana dinding kiri dan kanannya adalah laut. Nah, perhatikan di ayat 28 itu dikatakan, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi bangsa Israel berhasil menyeberang melalui Laut Tebrau yang terbelah. Setelah mereka sampai di seberang, Tuhan menghukum dan Tuhan memusnahkan seluruh bangsa Mesir yang mengejar mereka, termasuk Firaun. Dan di ayat 30 dicatat, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Terhantar itu terhampar ya. Mereka banyak sekali di pantai di laut. Dan ayat 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, dan pembebasan ini ya, cerita yang fenomenal ini itu ditutup di Keluaran 15 ya, itu adalah nyanyian pujian Musa dan bangsa Israel. Nah, pasal 15, Keluaran pasal 15 ayat yang 11 di lembar aktivitas kita yang ketiga, di halaman ketiga, ini menjadi ayat hafalan kita. Ya. Yuk kita sama-sama membacanya. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban.
Ya, itu ayat hafalan kita. Adik-adik rekam dengan audio dan bisa dijapri ke Kavano ataupun Bulusi juga boleh, ya. Nah, adik-adik, kembali kepada ketetapan Paskah yang kita lihat dalam kitab Keluaran dan yang sekarang kita rayakan setiap tahun, ya. Paskah yang akan kita rayakan bulan April, ya, April 2021. Itu mau menggambarkan hubungannya sama seperti Tuhan yang melewatkan keluarga atau bangsa Israel yang tiang dan ambang pintunya sudah diolesi darah oleh anak domba. Jadi Tuhan melewatkan tulahnya kepada keluarga Israel. Allah juga melewatkan kita dari penghukuman kekal atas dosa kita. Yaitu melalui siapa? Melalui darah Yesus. Ya. Nah, adik-adik kalau buka di halaman 4, ayo kita buka yuk lembar aktivitas kita di halaman 4. Ya. Kita baca bersama-sama, ada di pojok kanan atas ini, Yohanes 1 ayat 29. Ya, Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, anak domba Allah yang ini siapa? Anak domba Allah yaitu Yesus. Nah, di lembar aktivitas kita ini ada salib, ada tulisan yang mendatar dan ada yang menurun. Dan lagi-lagi di bundaran itu adalah huruf-huruf vokal yang hilang. Nah, adik-adik temukan kata yang tepat, dan kata itu ada di dalam ayat 1 Korintus 5 ayat 7b. Adik-adik buka 1 Korintus 5 ayat 7b, ya. Cari kata-katanya di situ, tempatkan di salib ini. Kalau yang mendatar harusnya sudah kelihatan, ya, ketahuan itu ditulis apa, sudah kelihatan, ya. Memastikannya ada dibuka dari 1 Korintus 5 ayat 7b. Nah, di kotak sebelah kanan yang putih ini, adik-adik tuliskan nama adik-adik, ya, Brandon atau Josia misalkan, Ding-ding, ya, ditulis namanya, dan pada tanda panah biru yang di bawahnya itu adik-adik tuliskan penggantiku. Jadi itu mau menjelaskan kepada kita bahwa pengganti adik-adik semua adalah Kristus. Sama seperti bangsa Israel, ya, penebusannya pengganti mereka adalah domba atau kambing yang mereka sembelih sebagai korban. Nah, adik-adik, mengapa kita memerlukan pengganti? Karena sama seperti bangsa Israel yang pada waktu itu menyembelih anak domba untuk menggantikan diri mereka atas penghukuman Allah, sama, ya, kita juga harus ada pengganti supaya kita terhindar dari penghukuman Allah. Karena di satu sisi Allah sungguh sangat mengasihi dan menyayangi manusia, adik-adik. Namun di sisi lain, kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang layak dihukum mati. Nah, untuk menjembatani antara kasih Allah dengan penghukuman akan dosa, diperlukan perantara, diperlukan pengganti, yaitu Yesus Kristus. Pada bagian yang terakhir ini, yang pikirkan dan doakan, kita sudah belajar dua hal pada pagi hari ini, adik-adik. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan sangat peduli kepada kita. Kenapa? Tuhan saja ingat dan Tuhan setia kepada janjinya kepada bangsa Israel. Nah, kita juga umatnya Tuhan. Tuhan pasti juga setia kepada kita. Tuhan bilang menyertai, maka Tuhan akan menyertai sampai kapanpun. Ya. Menjadi pertanyaan, apakah kita percaya bahwa Allah memiliki kuasa yang begitu luar biasa? Sudah Allah buktikan dan sudah kita dengarkan, kita renungkan setiap
minggunya, bagaimana kuasa Allah begitu luar biasa terjadi kepada umatnya. Ya, yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Yakin bahwa Kristus mati ganti kita. Bagaimana caranya yakin? Ya percaya. Percaya dan menerima Kristus. Dialah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman maut. Ya. Dan berikutnya apa? Bergantung kepada Allah sendiri. Setia kepada Allah, karena Allah sudah setia kepada kita. Bagaimana setianya? Nah, cara setianya kita adalah dengan senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, di bagian terakhir ini dikatakan bagaimana aku bisa ingat untuk membaca Alkitab secara teratur. Kita bersyukur di gereja kita ada 2 Grab. Grab itu adalah gerakan baca Alkitab ya, gerakan gemar baca Alkitab. Ya, kalau nggak salah begitu singkatannya ya. Ya, ada 2 grup. Grup yang pertama adalah membaca Alkitab 5 pasal setiap hari. Ya, dan puji Tuhan di kelas Elia ada 2 orang yang sudah ikut. Ya, Darlin sudah baca 5 pasal setiap hari. Dan untuk dinding, selamat, ini adalah putaran yang kedua untuk dinding. Ya, baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Dan ada 1 grup lagi yang membaca 3 pasal setiap hari. Kalau yang 5 pasal sudah berjalan, sudah mulai lagi, ini kita sudah sampai di imamat. Tapi kalau yang 3 pasal ini sepertinya belum selesai. Karena lebih panjang jadinya waktunya ya, karena 3 pasal per hari. Kavano sarankan adik-adik ngomong sama mama papa atau juga sama Lose untuk diingatkan. Jikalau nanti Grab yang ketiga ini sudah selesai sampai Wahyu ya kalau nggak salah, itu adik-adik bisa ikut untuk putaran berikutnya. Nanti ada grupnya, adik-adik bisa masuk di grup WA-nya, kemudian adik-adik bisa mengikuti sehingga adik-adik bisa teratur membaca Alkitab setiap hari. Itu adalah bagian dari bentuk adik-adik setia kepada Tuhan. Oke, adik-adik, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kavano bersyukur kita sudah sama-sama dapat mengikuti mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan lembar aktivitas yang sudah Kavano jabarkan tadi, jangan lupa ya untuk setelah selesai video ini dikerjakan dan boleh japri ke Kavano atau juga ke Bu Lucy. Ya, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita lagi, kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk perenungan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan yang menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, dan yang senantiasa menyertai, memelihara, melindungi kami, bahkan ada bersama-sama dengan kami, yaitu melalui Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, sudah sedemikian jauh kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami bersyukur dan kami beriman dan percaya bahwa apa yang sudah kami dengarkan boleh menjadi bagian dari pertumbuhan iman kami, menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Bahkan tidak saja itu, tetapi kami memiliki kehidupan yang hidup Tuhan. Kami tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi kami boleh memiliki hidup yang kekal. Kelak nanti kami berjumpa dengan Tuhan. Syukur, berterima kasih atas penyelamatan-Mu yang agung dan luar biasa melalui Yesus Kristus. Dan pada hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih kami dikuatkan dan ingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tidak ada yang mustahil yang bisa kami lakukan Tuhan, sepanjang itu adalah keinginan Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Biarlah kami tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan biarlah minggu depan kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dan beribadah lagi kepada Tuhan bersama-sama. Bagi adik-adik yang belum sempat mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini,
Kiranya juga Tuhan yang menilik mereka, segala keterbatasan, segala halangan yang terjadi hanya Tuhan yang Maha tahu. Dan Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, dan juga senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Papa yang senantiasa memberikan dukungan, mensupport, dan juga ada bersama-sama dan beserta dengan adik-adik sekalian di dalam ibadah setiap minggunya. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan juga pimpin dan pelihara dalam pekerjaan, usaha. Kami yakin dan percaya di tengah situasi apapun, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.